Amerika Serikat dan Rusia mengadakan pertukaran 24 tahanan Kamis 1 Agustus 2024. 16 warga negara AS dibebaskan Rusia. Sebaliknya, Amerika Serikat membebaskan 8 orang Rusia. Yang menarik, tahanan yang dibebaskan termasuk mata-mata Rusia. Siapa mata-mata Rusia yang dibebaskan Amerika Serikat dan bagaimana sepak terjangnya? Lalu bagaimana peta jaringan mata-mata atau spionase Rusia? Dalam pertukaran tahanan kali ini, tokoh paling penting yang kembali ke Rusia adalah Vadim Krasikov. Ia seorang pembunuh yang mendapat perhatian khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Krasikov divonis pada 2019 oleh pengadilan Jerman dalam kasus pembunuhan Zelimkan Tornike Kangosvili, warga etnis Chechnya berkeluarga negara Georgia. Kangosvili dibunuh di sebuah taman di kota Berlin, Jerman. Putin mengatakan bahwa pembunuhan Kangosvili dilakukan demi kepentingan masyarakat Rusia. Putin menyebut Krasikov sang eksekutor sebagai pahlawan yang menumpas seorang bandit. Pemerintah Rusia mengklaim jika mereka menjamin para agen dan orang yang bekerja untuk Rusia akan diberikan imbalan setimpal. Sebaliknya, jika berani mengkhianati Rusia, tentu ada balasan. Pemerintah Rusia pun memberikan berbagai peluang bagi para mantan agen mereka. Sebelum Krasikov, ada perempuan mata-mata Rusia yang dibebaskan Amerika Serikat, yaitu Anna Chapman. Konon, film thriller Salt yang dibintangi Angelina Jolie terinspirasi dari sosok Anna. Anna sosoknya dibaratkan secantik boneka matryoshka, berambut merah ginger, berkulit putih, dan memiliki senyum yang menawan. Bernama asli Anna Vasilyevna Kuschenko, ditangkap pada Juni 2010 di Amerika Serikat setelah dia mengaku bersalah karena punya kaitan dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR. Dia dideportasi pada 10 Juli 2010 sebagai bagian dari pertukaran tahanan Amerika Serikat Rusia. Usai kembali ke Rusia, ia dijadikan penasihat sebuah bank di Rusia. Tidak lama kemudian dia muncul di catwalk sebagai model, lalu perancang busana, penyiar televisi, dan memiliki bisnis sendiri. Ada lagi mata-mata Rusia lainnya, yaitu Viktor Bout, pedagang senjata berjuluk pedagang kematian atau Merchant of Death, yang ditangkap Amerika Serikat di Thailand pada 2008. Kisah Bout, mantan perwira Angkatan Udara Uni Soviet, difilmkan Hollywood dengan judul Lord of War dengan bintang Nicolas Cage. Bout divonis bersalah atas penjualan senjata ke gerilyawan Kolombia FARC dalam sidang di Amerika Serikat tahun 2011. Dia dijatuhi pidana 25 tahun penjara sebelum akhirnya ikut dalam pertukaran tahanan Amerika Serikat Rusia. Pada 2022, Bout ditukar dengan pebasket putri Amerika Serikat Brittney Griner. Saat kembali ke Rusia, Bout mendapat tempat terhormat di dunia politik dan menjadi anggota parlemen lokal. Bout 57 tahun pada 2023 terpilih sebagai anggota parlemen Rusia atau Duma dari daerah pemilihan Ulyanovsk. Semasa menjadi mata-mata, Bout menyelundupkan senjata. Ia menggunakan armada pesawat dan kapal dagang untuk mengirimkan senjata ke berbagai kelompok militan dan teroris. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Bout terkait lembaga intelijen militer Rusia, yakni Direktorat Intelijen Militer atau GRU. Adapun GRU adalah badan intelijen terbesar di Rusia. Sejak masa Perang Dingin, reputasi GRU menakutkan banyak pihak di luar Uni Soviet. Salah satu mantan agen GRU, Sergei Skripal, nyaris tewas karena diracun di London, Inggris pada 2018. Selama bekerja di GRU, Skripal ternyata memasok informasi ke Badan Intelijen Inggris MI6. Kewenangan GRU memang lebih banyak beroperasi di luar Uni Soviet dan Rusia. Sebaliknya, Badan Keamanan Federal atau FSB beraktivitas di dalam negeri. FSB merupakan salah satu kelanjutan dari badan sejenis pada era Uni Soviet atau KGB. Selain FSB, KGB juga diteruskan antara lain oleh SFR, FSO, hingga GUSP. Putin pernah bekerja untuk KGB dan FSB. Dari peta jaringan spionase Rusia, tampak jelas jika Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga mantan spionase sangat memperhatikan dan mengandalkan mata-mata untuk berbagai urusan dalam dan luar negeri. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga menyebar mata-mata di negara lain?